Sisa-sisa kejayaan Kerajaan Majapahit masih bisa ditemui di Mojokerto, Jawa Timur hingga kini. Kecamatan Trawulan merupakan daerah yang dahulu diyakini menjadi ibu kota dari kerajaan yang menguasai hampir seluruh Nusantara tersebut. Salah satu sisa peninggalan kejayaan Majapahit yang masih bisa dilihat adalah Candi Brahu. Candi yang dibangun sejak masa Raja Brawijaya pertama dan merupakan candi tertua di antara candi-candi lain di kawasan Trawulan. Keberadaan Candi Brahu dapat ditemui di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, sebuah desa yang seringkali disebut sebagai Kampung Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Tak hanya kaya akan situs sejarah, Desa Bejijong juga memiliki kearifan lokal dari peninggalan Kerajaan Majapahit dalam keseharian hidup masyarakatnya. Kini dikenal sebagai desa wisata, Bejijong sudah lama tersohor sebagai kawasan pusat kerajinan cor logam. Sebagian besar masyarakat desa Bejijong mempertahankan keahlian membuat kerajinan patung yang merupakan warisan leluhur secara turun-temurun. Salah satu perajin cor kuningan di Desa Bejijong adalah Agus Kasianto. Sejak usia anak-anak, pria berusia 45 tahun ini sudah menekuni dunia kerajinan cor kuningan yang kala itu merupakan mata pencaharian orang tuanya. Nah, kebetulan orang tua itu ada kesibukan pekerjaannya itu pembuatan patung. Dalam arti pembuatan patung dari bahan baku logam yaitu kuningan, emas, perak, tembaga. Di situ kita membantu mulai dari proses pembuatan awal lilin sampai pola lilin sampai akhirnya menjadi kuningan. Itu setiap hari kita lakukan rutin setiap hari itu. Selain kuningan, bahan dari perak, perunggu, bahkan emas adalah logam yang dapat digunakan untuk membuat patung. Untuk tekniknya, perajin dapat menerapkan teknik las, tempa, cor atau tuang, dan cetak. Kerajinan tuang atau cor logam pada prosesnya menggunakan teknik cetakan atau mal yang terbuat dari lilin atau tanah. Setelah meleleh, cairan logam kuningan kemudian dituang ke dalam cetakan. Cairan logam lalu dibiarkan selama 3 hingga 4 jam sampai mengeras. Setelah cairan logam sudah terbentuk sesuai cetakan, proses selanjutnya adalah mengeluarkan logam dengan cara memecah cetakan. Untuk memperoleh hasil cetakan yang maksimal, logam kemudian dihaluskan dengan amplas agar lebih rapi dan mengkilap. Selanjutnya, logam hasil cetakan dapat dilakukan pengelasan untuk dirangkai. Tentu saja, proses ini dilakukan dengan menyesuaikan permintaan dari pelanggan. Kebetulan proses sesuai apa yang dilihat, tadi banyak tahapan-tahapan mulai pola sampai menjadikan barang finishing. Sudah di galeri itu kurang lebih ada 17 sampai 20 tahapan. Itu untuk menjadikan barang untuk sudah jadi ready di galeri atau diambil sama yang pemesan itu.
sebulan pesanan 10 biji dengan 100 itu kurang lebih 3 minggu. Dengan kita melihat cuaca, kalau cuaca hujan seperti ini kurang lebih ya 2 kali lipatnya. Kalau musim kering itu insya Allah 2 minggu sudah kelar. Pecinta kerajinan patung dari logam tidak jarang memilih warna yang terkesan usang agar patung terlihat kuno. Biasanya, perajin akan menerapkan teknik pewarnaan di akhir proses untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dari barang yang kita buat, dari itu bagian dari finishing. Kalau sudah ada warna, otomatis kalau warna kita dari logam kuningan, itu warnanya kuning. Habis setelah kita pengecoran, setelah sudah jadi kuningan, itu nanti kita finishing namanya pewarnaan. Itu mau di warna putih, ada coklat, ada hijau dan lain sebagainya. Itu finishing aja sesuai permintaan yang kita dapat pesanan itu. Agus Kasianto ternyata tak hanya sebagai perajin patung logam, ia juga merupakan seorang kolektor benda-benda kuno. Agus mengoleksi patung-patung antik yang diyakini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Untuk barang galian itu memang ikut paling tidak itu kita itu ikut menyelamatkan lah daripada barang-barang yang apa ya, di desa kita itu kebetulan Kecamatan Trawulan adalah ibu kotanya Majapahit. Di situ banyak, desa kita itu banyak ditemukan bentuk-bentuk pecahan-pecahan baik dari logam, dari terakota, patung dari tanah liat, dari porselen, dari kaca itu dari logam. Itu banyak sering ditemukan, akhirnya banyak dikumpulkan, akhirnya dibawa ke tempat kita untuk paling tidak kita menyelamatkan di situ. Bagi Agus dan para pengrajin lain di desa Bejijong, motif ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan mereka berprofesi sebagai perajin patung logam. Lebih dari itu, para perajin di desa Bejijong juga ingin melestarikan budaya warisan leluhurnya. Kita juga peduli akan budaya. Jadi salah satunya itu melestarikan budaya Majapahit dengan bentuk yaitu kita membuat patung dengan motif-motif ada Buddha, ada Raja Majapahit, ada patung lain-lainnya, yaitu yang mana wujud-wujud itu yang pernah atau wujud orang yang dulu di zaman Majapahit.